Mari jemaat Tuhan, biar pagi hari ini kita bisa datang dalam hadirat-Nya dan menikmati kasih-Nya. Mari ambil waktu ini untuk kita bersantai bersama dengan Tuhan dan rasakan kedamaian yang berasal dari Dia. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your. Once again, say together, let it be. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yes, Jesus. Haleluya. Saudara siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Yes. Mari kita benar-benar stay dalam hadirat Tuhan. Come on. Biar kita enjoy sama-sama dan benar-benar menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari katakan bersama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dan bahagiamu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah
berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hatimu. Inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Yeah, yeah. Dekat di hatimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes, Jesus. Yes, ya Tuhan. Ajar kami diam Tuhan di dalam Engkau dan sungguh-sungguh menikmati hadir-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menemukan satu tempat yang sejati, yang benar-benar penuh dengan Roh-Mu, penuh dengan sukacita dan kegembiraan kami bisa dapatkan hanya di dalam Engkau. Mari jemaat Tuhan, biar pagi hari ini kita bisa datang lebih lagi. Dan lagu yang akan kita nyanyikan ini, saya encourage untuk kita semua benar-benar meresapi setiap kata demi katanya. Bahwa benar-benar kita membutuhkan Yesus. Bahwa kita benar-benar gak bisa apa-apa tanpa Yesus. Saat hati kita bermasalah, saat hati kita perlu bantuan, Dialah Allah yang menjadi ahli bedahnya untuk mengubah hati kita, untuk membenarkan hati kita dan menyembuhkan hati kita. Dan hanya Dia yang bisa. Karena itu, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yes. Carried
on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. Yeah, I see it now. I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart is the surgeon, my soul is a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your Son for redemption, to price for my heart. I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart is a surgeon, my soul is a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, and again and again and again and again. Oh, 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 my heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms is running to life again. I feel this rush deep in my chest, for mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know I need you now. My heart has been in your side long before my first breath, running into your arms, is running to life from death. I feel this rush deep in my chest, mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know that you know. Run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul is a friend. So I run to the Father. Yeah, yeah. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to hate. And my heart found a surgeon, my soul found a friend. So I
hati kami. Kau yang mau bereskan hatiku. Hanya Engkau yang sanggup untuk melakukannya dalam hidupku. Ku membutuhkanmu, oh Yesus. Tiada yang lain yang dapat menandingimu. Ku perlukan Engkau Tuhan, hanya Roh-Mu yang sanggup. Oh, Kuriara laba shikana yara la 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 la, yara laba sheki yara la la ba yara la la la, yeah, yara baba ba yara ba sheki yara ma yara la 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 la. Let's worship God. Tell Him that we need Him. Katakan bahwa Dia sangat-sangat berarti dalam hidup kita, saudaraku. Let's run. Let's running to God. Let's run. Yara bashikana yara laba yara la la la. Oh yara laba sheki yara laba yara la la la. Yara bashiki re. Yara bashiki yara la la la. Yara bashiki yara la la la. Come Lord, into my heart. Take my heart as I am, Jesus. My heart has been in your side long before my first breath, running into your arms, it's running to life. Yes, amen. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know that in you once again say, my heart has been in your side long before my first breath. Now into your arms, it's running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. Done with the hiding, no reason to wait. My heart I'm a surgeon, my soul found a friend. So I run to my Father again and again and again and again. Oh, 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 again and again. Oh, 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 it's God again and again. Oh, 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 again and again. Oh, again and again. Oh, again. I mean, I run to my Father. I run to my Father again and again. Again and again. And you have found my hiding place, oh Lord. And you have found my
secret place, the place of my comfort, the place of my rejoice. Oh, in you I find my joy, oh Lord. Oh, again and again I run to you. Again and again I run to my Father. Again and again I run to my Father. Again and again. Oh, you open your arms, you open your arms, you open your arms wide. Welcome me, welcome me, welcome me, welcome me again and again. Oh, you accept me just as I am. You put me in, you hug me, you embrace me with your love again, 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 again. You embrace me again and again, again. Oh, you welcome us again and again. Nothing that you want except you are with us, Lord. Face to face, you like to be with us. You want to be with us. There is in your heart, you always want to be with us. Again and again, again and again, again and again. You smile on us, your eyes watch over us. You adore us, you embrace us again and again, again and again. Oh Lord, amen, amen. Jesus, thank you Lord. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Lagi dan lagi Tuhan, bukan hanya kami berlari kepada Engkau, tapi Engkau memeluk kami. Lagi dan lagi Tuhan. Engkau menerima kami lagi dan lagi Tuhan. Engkau tidak pernah, tidak Tuhan mengingini kami. Biarlah jemaat JB3 menjadi jemaat di mana kesukaannya adalah duduk Tuhan berdua dengan Engkau. Ngobrol, mendengar suaramu. Bahkan hanya duduk dan memandang Engkau. Itu sungguh menyenangkan hati kami. Itu sungguh memuaskan jiwa kami Tuhan. Oh yes Lord, thank you. Thank you Lord. Terima kasih untuk menjadi sahabat. Terima kasih untuk menjadi kekasih Tuhan. Terima kasih untuk menjadi penolong. Terima kasih untuk menjadi penghibur. Terima kasih untuk menjadi Bapa dan saudara buat kami. Terima kasih untuk menjadi segala-galanya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Biar setiap firman yang disampaikan itu membuat kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Karena di balik semua apa yang Engkau sampaikan selalu ada berita Tuhan bahwa Engkau sangat mengingini kami dan Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Makasih ya semua tim musik. Thank you. Oke, selamat pagi semua jemaat JB3. Pagi hari ini saya menyampaikan satu firman yang menyambung dari apa yang Pak Diki sampaikan.
minggu lalu, ya mengenai identitas apa yang kita punya di dalam JB3. Saya percaya sekali tadi waktu kita menyembah Tuhan, satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya adalah bahwa Dia itu ingin selalu bersama dengan kita sampai semua jarak, semua hal yang memisahkan Dia dengan kita itu kalau bisa Dia singkirkan sebisa mungkin. Dengan segala daya, dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya, Dia sisihkan dan semua singkirkan segala sesuatu yang menghalangi Dia untuk dekat dengan kita, saudara. Ya, saya percaya sekali bahwa itu juga yang Dia lakukan, betul? Apa yang Dia lakukan? Dua hal yang paling utama, yang paling besar yang bisa memisahkan kita dari Dia adalah yang pertama saya menyadari sepenuhnya adalah maut. Maut, neraka, itulah yang memisahkan kita dari Dia. Itu hal yang paling Dia tidak mau pada waktu Dia terpisah dengan kita di dalam hal yang kekal. Dia mau bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Dia memberikan yang terbaik yang Dia punya, yaitu anaknya sendiri untuk mati di kayu salib. Supaya tidak ada lagi maut yang bisa memisahkan kita dengan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang seringkali membuat kita terpisah dengan Allah Bapa di surga? Penderitaan, kesedihan, kesakitan, penganiayaan, hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini, itu seringkali betul memisahkan kita dari Tuhan. Bukan Tuhan yang pergi dari kita, tapi kita seringkali merasa bahwa saya udah gak mampu lagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam kondisi yang begini sulit. Lalu Tuhan memberikan apa? Memberikan Roh Kudus buat saudara dan saya. Dia adalah penghibur, Dia adalah penolong. Dia selalu bersama dengan kita, bahkan menanggung semua kelemahan kita, menanggung semua beban kita. Bahkan Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan berdoa buat kita saat kita sendiri tidak bisa berdoa. Dan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan, Roh Kudus berdoa buat saudara dan saya. Banyak kali mungkin tanpa kita sadari, ada waktu di mana kita mungkin sudah hampir meninggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi karena Roh Kuduslah saudara, karena Roh Kuduslah yang berdoa buat kita, makanya kita tetap bisa kembali lagi kepada Tuhan. Saya percaya sekali bahwa itu yang selalu Tuhan inginkan. Kita bisa lupa banyak hal di dalam hidup kita ya. Tapi satu aja yang saya mau sampaikan buat saudara semua di sini. Bahwa satu hal yang Tuhan paling inginkan adalah Dia tidak mau terpisah dengan saudara dan saya. Ya. Kalau ada satu perkataan di dalam telinga saudara bahwa Dia meninggalkan saudara, bahwa Dia sudah tidak lagi mau bersama dengan saudara, jelas itu adalah suatu hal yang bohong. Itu satu kebohongan terbesar saudara. Karena tidak ada satu hal apapun yang Dia mau kita pergi darinya. Amin. Ya, hari ini saya mau menyampaikan JB3 adalah home. Home itu rumah ya, sesuatu yang hangat. Dr. Diki sampaikan minggu lalu, sesuatu yang penuh dengan kasih, ada penerimaan di dalamnya, ada rasa aman, rasa tenang di dalamnya. Mungkin itu sesuatu yang ideal. Hari ini kita merasa bahwa di JB3 masih belum sampai ke seperti itu. Tapi saya percaya bahwa hari ini ada satu bagian yang saya mau sampaikan, bahwa di dalam rumah kita bisa menjadi apa adanya kita, dan manusia rohani kitalah yang paling penting untuk kita bisa bertumbuh dalam rumah. Ya, saya mengasih satu ilustrasi sebelum saya menyampaikan lebih jauh mengenai hal ini. Saya di rumah itu selalu pakai baju yang santai, ya celana pendek, ya kaos. Jadi pada waktu saya keluar dari kamar dan memakai jam tangan, arloji, memakai kemeja, memakai celana panjang, tanpa perlu saya menyampaikan apa-apa, anak saya akan selalu bertanya, "Papa mau kemana? Papa mau kemana?" Itu yang selalu mereka tanya. Bahkan saat saya belum memberitahu kepada mereka bahwa saya mau pergi, mereka akan bertanya, "Papa mau kemana?" Saya sampaikan di sini saudara bahwa memakai sesuatu yang rapi, sesuatu yang tidak biasa itu adalah untuk keluar. Tapi pada waktu di rumah, anak-anak saya tahu bahwa kualitas yang penting yang mereka butuhkan di dalam diri saya adalah manusia batiniah saya. Saya bisa memakai baju yang selalu rapi seperti ini di rumah. Tapi itu tidak berarti banyak buat anak-anak saya.
Ya, saya bisa memakai barang-barang yang mahal, yang wow di mata orang luar di rumah, tapi itu tidak akan pernah berarti banyak di mata istri dan anak-anak saya. Karena di mata mereka yang lebih utama adalah manusia batiniah saya. Nah, saya percaya bahwa ini juga yang Tuhan pandang di dalam hidup saudara dan saya. Dia selalu memandang manusia batiniah, manusia rohani dalam diri kita lebih daripada semua aksesoris, semua hal di luar yang kita bisa lakukan, yang kita bisa tunjukkan, yang kita bisa capai, yang kita bisa buktikan kepada orang lain atau bahkan kepada Tuhan. Tuhan mengagumi dan Tuhan sangat suka dengan apa yang kita bisa lakukan dan kita bisa mencapai sesuatu. Saudara, Tuhan senang dengan itu. Tapi itu bukan segala-galanya buat dia, saudara. Hari ini saya mau menyampaikan poin utama yang Tuhan selalu lihat dalam hidup saudara dan saya. Itu juga mungkin yang menjadi satu desire, satu renungan dalam diri dia yang terus-menerus pada waktu dia melihat saudara dan saya. Yaitu manusia batiniah kita, yaitu karakter kita, saudara. Ya, di dalam rumah karakter itu lebih penting daripada karisma. Karisma itu bicara bersinar dan membutuhkan orang lain untuk memantulkan sinarnya. Itu karisma. Tapi karakter itu tidak membutuhkan orang lain untuk bersinar karena dia bersinar dari kualitas di dalam dirinya sendiri. Ya. Saudara, di rumah kita nggak memerlukan karisma. Saya percaya saudara semua yang tinggal di rumah, saudara nggak perlu menjadi orang yang berkarisma di rumah, betul? Ya mungkin ada orang yang keluar dari kamar perlu menunjukkan karismanya kepada istri dan anak-anaknya. Tapi begitu melelahkannya saudara saat kita ada di rumah. Kita membangun karisma setiap hari. Membangun image depan orang. Tapi yang dibutuhkan di rumah adalah karakter. Sesuatu yang bersinar dari dalam diri kita. Itu bukan sesuatu yang mendapatkan tepuk tangan dari orang. Atau kekaguman dari wow dari orang lain. Bukan. Tapi sesuatu yang muncul dan bersinar dari dalam diri kita. Apa itu karakter, saudara? Pada waktu saya mencari-cari arti daripada bahasa asli dari karakter dalam Alkitab, itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani, itu berarti alat ukir, alat pemahat. Kita bisa membayangkan, kalau alat ukir, alat pemahat itu berarti mungkin ada palu, ada seperti alat yang untuk memahat, ya, untuk mengukir. Tools for marking or to engrave. Ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa karakter adalah satu proses memahat, satu proses mengukir jiwa, mengukir hati. Ya, sesuatu yang diukir, sesuatu yang dipahat, satu proses, bukan sesuatu yang instan. Sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Kalau kita melihat orang memahat atau orang mengukir sesuatu dari satu kayu yang tidak berbentuk, kemudian dia ukir satu persatu. Ada bagian yang terlepas, saudara. Pada waktu dipukulkan ada bagian yang terbuang. Mungkin pada waktu setengah jalan kita hanya bisa melihat satu hasil karya yang kok gak bagus ya. Kelihatan bentuknya sedikit tapi kok jelek. Dan kita hanya menunggu, melihat bahwa si pemahat itu terus memahat, terus memahat. Ada bagian yang terpukul, ada bagian yang terbuang, ada bagian yang tidak terpakai. Tapi dia sedang melakukan sesuatu, saudara. Itulah namanya karakter. Karakter adalah suatu proses di mana ada seseorang yang mengukir, memahat jiwa saudara dan saya, hati kita, ya, untuk menjadi serupa dengannya, dengan dia. Ya. Firman Tuhan katakan di 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis dalam bahasa aslinya engrave oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ini satu perkataan Paulus yang jelas sekali menyatakan tentang karakter di sini. Bagaimana roh Tuhan, Roh Kudus sendiri yang apa? Yang memahat, yang membentuk hati dan jiwa kita, ya, perlahan-lahan dengan satu proses yang terus-menerus sampai akhirnya image gambaran Kristus itu bisa nyata ada dalam diri kita. Saudara, proses memahat dan mengukir itu bukan proses yang mudah, ya, bukan juga proses yang enak.
Seringkali itu bisa menyakitkan, seringkali itu bisa menjadi satu yang sangat berat buat kita. Tapi percaya saudara bahwa pada waktu Roh Kudus mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya, itu bicara tentang dia sedang melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah ya buat saudara dan saya. Dia sedang membangun satu sinar yang muncul dari dalam diri saudara. Dia sedang membuat satu hasil karya yang indah yang bukan dari luar tapi dari dalam saudara. Itu yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Apa yang sedang dia ukir? Yang dia ukir itulah hati kita. Lalu apa yang sedang diukirkan di sana? Yaitu firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Itu yang sedang dia ukirkan. Dia sedang menuliskannya. Bahkan Paulus bilang engrave. Bukan pada loh-loh batu tapi pada hati kita. Pada loh-loh daging yaitu hati kita. Saudara, begitu pentingnya ini, saya mengamati sepanjang hidup saya mengikuti Tuhan. Banyak sekali hal yang saya bisa lakukan, pelayanan. Banyak sekali hal yang bisa saya tunjukkan, pencapaian, hal-hal yang mungkin di mata orang hebat atau sesuatu yang memalukan juga saya pernah lakukan. Tapi di atas itu semua saya tahu persis bahwa Tuhan itu sedang memproses hati dan jiwa saya. Itu yang terus Tuhan lakukan. Terus menerus saudara. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Dia begitu intens dan begitu concern dengan keadaan hati saudara dan saya. Ya. Tuhan tahu persis bahwa pada waktu dia memahat dan pada waktu dia sedang mengukir hati saudara dan saya. Itu bukan sesuatu yang enak. Bukan sesuatu yang mudah. Dia tahu saudara. Tapi dia memandang bahwa ke depan nanti saya, Jenus, Julius, Josea, semua, Bang Josman, Johan dan semua. Itu akan menjadi pribadi yang indah. Seorang yang begitu memuliakan nama Tuhan. Sesuatu yang sangat beautiful muncul dari dalam diri kita. Itu yang Tuhan lihat. Ya. Tuhan selalu memandang akhir dari prosesnya. Dan dia selalu melihat bahwa semua hal yang dia lakukan itu adalah untuk kebaikan. Di dalam proses memahat dan mengukir hati jiwa kita, itu perlu ada kelembutan hati. Perlu ada kerendahan hati dalam diri kita saudara. Sehingga proses engrave, proses membangun karakter itu menjadi lebih mudah. Menjadi tidak terlalu lama saudara. Banyak kali proses engraving di dalam hati kita, membangun karakter itu menjadi begitu sulit, menjadi begitu mudah, bahkan sampai tanda petik berdarah-darah, sampai hancur betul-betul. Itu karena tidak disertai dengan kelembutan hati dan kerendahan hati dalam diri kita. Ya, saudara, tapi yang luar biasa, Tuhan tidak pernah menyerah. Ya, bahkan pada waktu kita bilang Tuhan sudah cukup, Tuhan sudah selesai dengan semua hal yang saya alami ini, begitu berat yang saya alami. Tapi Tuhan bilang, belum Yan, saya tetap masih mau mengerjakannya. Ya, dengan kasih-Nya, dengan kesabarannya, dengan pertolongannya, dengan segala kemudahan di dalam masa-masa sulit yang saya alami. Itu dia terus mengerjakannya sampai apa yang baik yang dia lihat dari diri saya itu bisa muncul. Saudara, Tuhan tidak pernah menyerah dalam proses membentuk dan membangun karakter saudara dan saya. Kenapa? Karena hanya ada dua hal saudara ya, yang akan kita bawa di dalam kekekalan. Hanya ada dua hal. Satu, hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah karakter kita. Tuhan tahu persis ya, bahwa dua hal ini penting. Dan dia melakukannya dengan sangat sungguh-sungguh buat saudara dan saya. Ya. Dalam masa-masa bulan-bulan kemarin saya mengalami hal-hal yang saya sebut masa kelam dalam hidup saya. Ya. Mungkin ada saudara yang mengalami jauh lebih buruk daripada apa yang saya alami. Tapi kalau saya membayangkan saja masa-masa bulan-bulan kemarin, saya sepertinya takut dan berpikir, tolong Tuhan jangan sampai ini terjadi lagi sama saya gitu. Saya menyadari sepenuhnya bahwa di masa-masa seperti itu banyak sekali bitter. Bitter itu pahit. Tapi setelah saya melewatinya, di hari ini, di masa-masa hari ini,
itu ada sweetnya, ada manisnya. Jadi bitter sweet, saudara. Sesuatu yang pahit tapi ternyata ada manisnya di situ. Tapi pada waktu saya tanya, apakah mau kembali lagi ke sana? Saya bilang gak mau. Saya gak mau. Cukup. Walaupun ada kenangan-kenangan manis yang saya ingat bagaimana saya begitu intens mendekat sama Tuhan. Bagaimana saya begitu mengerang dan bagaimana saya marah sama Tuhan. Bagaimana saya seperti berargumen sama Tuhan. Bagaimana saya seperti mempertanyakan Tuhan berulang kali. Bagaimana saya bangun pagi, saya tahu bahwa saya perlu run to the Father. Tapi saya menolaknya dalam jiwa saya. Karena banyak sekali tekanan, banyak sekali depresi, kegelisahan, rasa cemas yang menguasai saya. Saya bukan seperti diri saya sendiri, saudara, waktu hari-hari itu. Tapi saya tahu persis di masa-masa yang begitu suram. Ada masa di mana istri saya yang begitu luar biasa menopang saya di masa-masa sulit seperti itu dengan kondisi anak saya yang sakit juga dan cukup berat sakitnya. Istri saya menanggung 2 orang yang bermasalah di rumah. Satunya anak-anak, satunya orang tua. Dan dia mengatur waktu betul-betul dengan luar biasa. Tapi di titik tertentu jelas sebagai manusia dia lelah. Sampai ada titik di mana akhirnya kami berdua itu bisa begitu keras berargumen, marah begitu keras karena saya sepertinya melihat istri saya tidak menyadari keadaan saya. Sedangkan istri saya merasa bahwa dia sudah melakukan semua yang terbaik, tapi kok kamu begitu menuntut. Saya menjadi seperti anak kecil, saudara, di masa-masa bulan-bulan yang lalu. Saya begitu demanding, saya begitu penuh ketakutan, kekhawatiran, bahkan memutuskan untuk pergi dari rumah pun saya nggak bisa. Betul. Ya, pada waktu anak-anak saya dan istri saya mau pergi untuk belanja saja dan mengajak saya pun, saya bingung apakah saya pergi atau enggak. Tinggal di rumah saya takut sendiri, pergi pun saya ngerasa gelisah, ketemu dengan banyak orang. Dan itu terus berlangsung, apalagi kalau sudah mulai sore hari, keadaan sudah mulai gelap, itu menjadi satu masa yang menakutkan buat saya. Sampai saya betul-betul merasa bahwa apakah malam ini malam akhir dari hidup saya. Banyak pikiran buruk yang muncul di malam hari. Tidak tahu dari mana, saya percaya dari si jahat. Tapi saya percaya sekali bahwa ada kekuatan yang Tuhan kasih melalui istri saya. Dan ada waktu di mana saat kami berdua sudah merasa putus asa, dan istri saya sudah benar-benar lelah dengan saya. Saya ingat sekali waktu itu kami ada di Amerika. Tiba-tiba mertua saya bisa telepon ke HP istri saya. Itu aneh, saudara. Saya ingat sekali. Pagi hari di Amerika waktu itu, kami dalam kondisi yang sudah broken berdua, saya sudah hancur, saya merasa ditolak oleh istri saya. Dan istri saya sudah merasa capek dengan keadaan saya. Kemudian telepon bisa masuk, padahal di Indonesia waktu jam 12 malam. Papahnya istri saya bisa telepon dengan mamahnya untuk menanyakan keadaan kami. Dan disitulah pemulihan terjadi. Tuhan menolong melalui orang yang dari jauh melewati samudra, menelepon tanpa tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kami di Amerika. Ya, saya percaya sekali bahwa itu namanya pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan berhenti membentuk hati saya di masa-masa seperti itu? Tidak, dia tetap terus mengerjakannya. Tetapi ada pertolongan demi pertolongan. Ada anugerah demi anugerah. Ada jalan keluar yang selalu Tuhan kasih di masa-masa sulit, saudara. Itulah yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi proses engraving dalam hati kita, dalam jiwa kita terus berjalan. Dia begitu mengasihi saudara dan saya sampai dia tidak mau membiarkan kita tetap sama. Banyak orang yang pikir kalau kamu mengasihi saya, biarkan saya menjadi seperti apa adanya saya sekarang. Saya nggak perlu berubah. Tapi saya suka sekali Max Lucado bilang, ya di dalam bukunya, God loves you just the way you are, but He refused to leave you that way. He wants you to be just like Jesus. Allah begitu mengasihi kita seperti apa adanya kita, betul. Tapi Dia tidak ingin membiarkan kita tetap dalam keadaan sama seperti itu. Dia ingin kita menjadi seperti Yesus. Itu yang cinta Tuhan seperti itu, saudara. Ya. Itu sebabnya kenapa dia tidak pernah menyerah untuk membentuk karakter kita. Untuk mengengrave hati saudara dan saya. Dalam semua hal yang terjadi, dalam hal yang buruk, hal yang baik, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ingat, satu pesannya. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang.
Jangan menyalahkan suasana, jangan menyalahkan COVID. Saya waktu itu banyak kali menyalahkan COVID, saudara. Saya kesal banget dengan namanya si COVID itu. Karena itu mengganggu normalnya saya, mengganggu rutinitas saya. Saya itu suka sekali dengan hal yang rutin. Saya suka dengan hal-hal yang normal. Tapi sejak si COVID datang, ya, semuanya menjadi gak normal, saudara. Saya gak bisa keluar, saya gak bisa begini, harus pakai masker, harus cuci tangan, harus apa. Itu hal yang sangat menyebalkan buat saya. Dan saya selalu marah dengan si COVID itu. Sampai akhirnya saya lupa bahwa Tuhan mau untuk saya melihat diri saya. Apa sih ada dalam hati kamu? Dan di masa-masa bulan-bulan itu akhirnya saya menemukan ada satu hal, dan lebih tepat ada dua hal yang Tuhan mau ubah dari hati saya. Dan saya tidak pernah menyadarinya bahwa ternyata ada sesuatu dalam diri saya yang belum pulih, saudara. Ya, saya mau sampaikan buat kita semua di sini. Hari ini bukan berarti saya sudah selesai dengan itu semua. Saya masih dalam proses. Ya, tapi saya tahu persis bahwa selalu dalam semua hal yang terjadi, Tuhan selalu ingin mengengrave, memahat, dan mengukir, ya, kebenarannya, firmannya, dirinya di dalam hati saudara dan saya. Ya. Karakter itu sangat penting di mata Tuhan. Setelah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Karena karakter adalah kemenangan dari dalam, saudara. Karakter is winning from inside. It is the very first base. Saya mau menggambarkan sedikit supaya lebih menarik ya. Kalau kita tahu permainan baseball atau kasti, di Indonesia kasti. Kita ingat ya, mungkin bisa ditampilkan gambar itu. Gambar lapangannya seperti ini. Saudara-saudara bisa lihat ya. Jadi ada 3 base. Base 1, base 2, dan base 3. Kita ingat ya kalau kita main kasti atau saudara suka lihat baseball atau pernah main baseball. Itu seorang memukul dan pada waktu dia memukul, dia harus lari melewati base 1 dulu. Dia perlu injak atau dia perlu sentuh. Setelah itu baru dia bisa masuk ke base 2, baru dia masuk ke base 3, setelah itu baru kembali ke home. Nah, pada waktu kita melihat seperti ini, saya membayangkan bahwa karakter kemenangan dari dalam diri kita itu adalah base 1, saudara. That's the very first base. Kalau kita sebut base 2 adalah kemenangan dari luar. Kemenangan yang terlihat dari luar. Kemenangan yang bisa ditepuk tanganin sama orang. Dan base 3 adalah pencapaian kita mungkin. Kesuksesan kita, prestasi kita, dampak yang kita bisa buat. Penghormatan orang kepada kita. Itu base 3. Saudara, Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa base 1 itu penting. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kita melewati base 1 langsung ke base 3. Kita bahkan kompromi dengan base 1, kita langsung lari ke base 2 dan langsung mau cepat-cepat ke base 3 supaya kita bisa mencapai prestasi, mencapai sesuatu yang sukses, sesuatu yang berdampak, saudara. Gak aneh, saya juga mengalami banyak kali saya sudah melewati base 2 dan base 3. Akhirnya Tuhan bilang jangan kembali ke base 1 lagi. Saudara bisa bayangkan kalau seorang pemain baseball atau pemain kasti setelah memukul dia langsung lari ke base 3. Apa yang terjadi dengan penonton di sana? Hebat atau gimana? Saya membayangkan kayaknya belum pernah saya lihat pemain baseball setelah memukul bola langsung larinya ke base 3. Dekat, saudara. Itu dekat dengan tempat dia memukul. Tapi dia perlu lari dulu ke base 1, base 2, base 3 baru kembali. Kenapa? Karena memang itu yang perlu. Itu yang perlu. Tuhan bisa membawa kita kepada pencapaian. Tuhan bisa membawa kita pada kesuksesan. Tuhan bisa membawa kita pada dampak yang hebat dan luar biasa. Tapi Tuhan tahu bahwa itu semua tidak akan berarti apa-apa tanpa kita melewati base 1. Tanpa kita menang dari dalam. Jangan pernah mau menang dari luar, saudara. Jangan pernah mau cepat segera mencapai sukses dan keberhasilan tanpa saudara mengerti bahwa ada kemenangan yang Tuhan mau lakukan dari dalam diri saudara dan saya. Jangan mau miss itu.
Karena pada waktu saudara bisa mencapai base 3, saudara akan kehilangan banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita kompromi dengan base 1. Tuhan bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10:10. Tapi aku datang untuk memberikan kamu hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan seperti apa? Saya percaya bukan cuma kelimpahan dalam hal materi. Bukan hanya kepenuhan whole di dalam hal-hal yang sifatnya physically. Tapi Tuhan bilang, aku mau memberi kepada kamu hidup, dan hidup yang penuh, bahkan sampai ke hal yang ada di dalam diri kamu. Kamu bukan hanya akan mendapatkan kekayaan, kamu bukan hanya mendapatkan nama baik, kamu bukan hanya akan mendapatkan prestasi dalam hidup kamu, kamu bukan hanya akan mencapai sesuatu, tapi kamu memperoleh damai sejahtera, kamu memperoleh sukacita dalam hati kamu memperoleh kepenuhan dalam diri kamu merasa aman dalam diri kamu merasa puas dalam diri kamu merasa diterima dan dikasihi dalam diri kamu. Dan kamu pulih di dalam diri kamu. Itu yang Tuhan katakan, aku memberikan kamu hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Banyak orang dunia pikir, saya cukup langsung aja ke base 3 atau base 2. Tapi banyak kali orang melewati base 1 sampai akhirnya mungkin wasit atau jurinya bilang, "Prit," kalau orang langsung lari ke base 3, mungkin jurinya bilang, "Kamu salah, kamu harus lewat sini dulu." Sama juga dengan Tuhan. Kadang-kadang pada waktu kita terlalu cepat berlari sampai akhirnya kita melewati hal-hal yang sifatnya inner. Karena terlalu sakit, terlalu gak enak, terlalu berat untuk kita jalani. Tapi Tuhan selalu mengajak kita kembali. Ayo Yan, ayo kembali lagi ke base 1. Kamu tahu bahwa kamu betul sudah melayani banyak, betul kamu sudah melakukan banyak hal, betul kamu sudah mencapai banyak hal. Tapi saya tahu ada sesuatu yang saya mau selesaikan di dalam diri kamu. Saya belum selesai memahat hati kamu. Yuk kembali ke base 1 lagi. Itu yang terjadi dengan hidup saya, dan saya percaya itu terjadi juga dalam hidup kita semua di sini. Ya. Base 1 adalah karakter saudara. Firman Tuhan katakan di Mazmur 16 ayat 1 sampai 7. Dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, ini lebih bisa menjelaskan. Keep me safe, my God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. I say of the holy people who are in the land, they are the noble ones in whom is all my delight. Those who run after other gods will suffer more and more. I will not pour out libation of blood to such gods or take up their names on my lips. Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. I will praise the Lord who counsels me. Even at night my heart instructs me. Saya mau menekankan di bagian yang the boundary lines have fallen for me in pleasant places. Saya percaya sekali seperti yang kita lihat permainan baseball dan kasti. Itu kita gak bisa seenaknya sendiri. Ada boundaries, ada batasan-batasan yang ditaruh di dalam game itu, dalam permainan itu. Saya percaya juga bahwa karakter is always defined by boundaries. Ya, karakter selalu berkaitan dengan adanya garis-garis batas dalam hidup seseorang. Seseorang yang tidak mau ada di dalam batasan-batasan, sulit sekali untuk bertumbuh dalam karakternya. Banyak orang yang merasa bahwa saya terlalu diikat atau terlalu dibatasi dengan banyak batasan-batasan. Saya mau bebas. Saya mau menjadi orang yang tidak mau dibatasi oleh apapun. Tapi apakah tahu saudara bahwa itu membuat kita hancur? Membuat kita celaka? Membuat kita binasa bahkan?
Saya membayangkan bahwa ini yang Daud bilang, bahwa garis-garis batas membuat aku berada di tempat-tempat yang menyenangkan. The boundaries lines have fallen for me in pleasant places. Daud memasang batas-batas dalam hidupnya, batas-batas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan dia melihat batas-batas itu sebagai sesuatu yang menyenangkan buat dia. Memberi rasa aman, saudara. Memberi rasa dilindungi dari apa? Dari bahaya, dari kecelakaan, dari kehancuran, dari kesakitan, bahkan dari kematian. Saya mau menyampaikan firman Tuhan ini buat kita semua di sini untuk kita menyadari bahwa kita bisa memandang batasan-batasan yang ada dalam firman Tuhan sebagai sesuatu yang mengikat kita atau menyusahkan kita, atau kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang membuat kita punya rasa aman, punya rasa dilindungi. Kita bisa melihat dua hal itu. Tapi pada waktu seorang bisa melihat bahwa the boundary lines fallen for me in the pleasant places, tempat-tempat yang menyenangkan, kita akan bisa menikmati. Dan kita akan tetap bisa bersyukur walaupun kita hidup di dalam batasan-batasan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Ya. Banyak kali orang bilang, aduh saya gak mau dengar kata lagi jangan ini, jangan itu, jangan ini. Betul, saya juga kadang-kadang mendengar kata jangan ini, jangan itu, kadang kesel banget, capek. Tapi coba kita melihat sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, bahwa bukankah batasan itu sebetulnya untuk menyelamatkan kita? Saya membayangkan boundaries line itu ada dua, garis tegas dan garis putus-putus, saudara. Sama seperti di jalan raya. Ya, sudah bisa lihat gambarnya di sini ada garis tegas dan garis putus-putus. Garis tegas itu artinya setiap orang tidak boleh melanggarnya. Ya, di Indonesia mungkin nggak terlalu berlaku ya. Ada garis seperti ini ya sudahlah masuk aja. Tapi sebenarnya kalau di negara maju ini hukumnya sangat keras. Saat jalan itu garisnya tegas, tidak putus-putus, jangan coba-coba untuk ambil line yang lain. Semacet apapun jalan yang kita sedang jalani, tidak ada satu orang pun yang berani untuk potong dan ambil. Garis tegas itu bicara tentang sesuatu yang jelas, sesuatu yang eksplisit. Mungkin kalau di firman Tuhan, semua yang didahului dengan kata jangan, itu semua garis tegas, saudara. Itu sesuatu yang sangat mudah kita tahu bahwa oke, ini gak bisa. Misalnya jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh oleh roh. Jelas itu suatu hal yang mabuk itu bukan sesuatu yang mau coba-coba kita langgar. Karena itu sesuatu yang batasannya cukup jelas. Yang kedua garis putus-putus. Nah ini garis putus-putus adalah sesuatu yang saya pribadi tidak boleh melanggarnya sebetulnya. Dan ini mungkin tidak tertulis dengan eksplisit jelas dalam firman Tuhan. Seperti minum alkohol. Ada beberapa orang yang minum alkohol itu sesuatu yang untuk menghangatkan tubuh. Dan tidak berdampak sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang yang mencium bau alkohol saja itu sudah mengingat kembali masa-masa kehancuran dalam hidupnya di masa lalu. Dan itu bisa membawa dia masuk kembali ke dalam kehancuran, di dalam keadaan depresi, dalam keadaan yang penuh dengan masalah ya, yang pernah dia alami sebelumnya. Saudara, garis putus-putus ini garis yang kita harus tentukan sendiri. Melihat bagaimana keadaan kita masing-masing di sini. Itu bukan berlaku universal. Ya, kita nggak bisa bilang semua orang tidak bisa minum alkohol karena di negara-negara barat, negara-negara yang suhunya dingin mereka juga minum anggur. Ya, tapi kita tahu bahwa ada beberapa orang yang memang tidak bisa untuk itu sama sekali. Film-film romance, contoh, film-film yang banyak berisi tentang keintiman, ya, bukan pornografi saudara, tapi sesuatu yang sifatnya intim. Ada orang-orang yang menonton film romance, it's okay. Tapi ada orang-orang yang menonton film romance itu mengganggu pikirannya, mengganggu hatinya. Mengingatkan kembali kepada kejadian masa lalu. Dulu saya pernah nonton film romance dan ada sesuatu yang menyakitkan saya. Apakah ditinggalkan ataukah apa. Nah hal seperti itu yang membuat garis putus-putus buat saudara dan saya. Ganti genrenya. Ya, film komedi. Atau film yang lain. Ya. Atau kedekatan dengan lawan jenis itu adalah kelemahan saya. Kelemahan
pribadi saya atau kelemahan saudara juga. Saat berdua dengan lawan jenis cerita, curhat, just ngopi, ngafe, santai. Itu menjadi satu hal yang bisa menjerumuskan saya, menjadi sesuatu yang bisa membuat saya menjadi lemah dan jatuh. Itu yang terjadi seperti apa yang terjadi di masa lalu hidup saya. Ya. Tapi ada beberapa orang yang it's okay, tidak ada masalah juga untuk ngobrol kan dengan lawan jenis, nggak ada apa-apa juga. Ya. Kita semua perlu punya ukuran masing-masing. Ada yang kedekatan dengan sesama jenis. Ya, ada orang yang punya masa lalu di mana mudah sekali lemah dan jatuh dengan sesama jenis. Saat seorang itu sudah menikah, sudah punya pasangan lawan jenis, dia harus tahu bahwa inilah garis putus-putus dalam hidup saya. Saya nggak bisa terlalu dekat dengan sesama jenis. Nah, hal-hal seperti itu adalah garis putus-putus yang kita punya. Tidak kita bisa bilang bahwa kamu nggak boleh begini ke semua orang. Kamu nggak boleh begini, enggak. Itu ada sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Saya perlu untuk membangun boundaries, garis lines yang menyenangkan buat saya, membuat saya punya rasa aman. Saya berharap kita semua di sini, ya, coba mulai definisikan lagi, renungkan apa sih garis putus-putus yang ada dalam hidup saya. Saya udah sharingkan ini juga sama istri saya. Waktu saya bersama firman Tuhan ini, garis putus-putus saya itu ini. Ya, karena saya merasa bahwa inilah memang bagian yang perlu untuk saya hindari. Walaupun istri saya, anak-anak saya semua oke dengan itu. Ya, tapi itu baik untuk kita mulai bisa melihat dan tahu, saudara. Ya, itu garis putus-putus secara fisik. Ada juga garis putus-putus secara emosional. Ya. Apa sih yang bisa mengganggu damai sejahtera saya sebetulnya? Apa sih yang bisa mencuri ya sukacita dalam diri saya? Sehingga saya bisa berubah menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang begitu temperamen. Coba, saudara renungkan. Mungkin hal itu hal yang biasa buat orang lain, tapi buat saya itu akan masuk ke keadaan di mana saya bisa menyakiti orang, bisa menjadi tidak waras perilakunya, menjadi begitu agresif dan mudah tersinggung. Betul. Kalau saya akan sharingkan. Saya pribadi saya punya satu garis putus-putus dalam hal emosional itu. Saya adalah tipe orang yang sebetulnya dulunya itu selalu menuntut kesempurnaan. Ya, saya adalah orang yang suka sekali dengan keadaan yang stabil, yang tidak ada goncangan. Pada waktu COVID datang, saya menyadari bahwa Tuhan sedang mengurus hal itu dalam diri saya. Hidup itu tidak selalu stabil dan tidak selalu datar. Ada goncangan, akan ada kesulitan, kamu akan kehilangan, kamu akan sakit, kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Ya. Nah, dari situ saya mulai menyadari bahwa saya berarti mulai untuk tidak lagi menuntut kesempurnaan di dalam hidup ini. Saya nggak perlu melihat semuanya seperti beres. Saya nggak perlu melihat semuanya seperti berjalan pada relnya. Mungkin ada kali waktu relnya keluar dari rel, mungkin sekali waktu bisa juga tidak sempurna. Saya mulai belajar untuk saya mau menerima itu. Ya, karena pada waktu saya mulai menuntut kesempurnaan, saya akan menjadi orang yang emosional, kehilangan damai sejahtera, kemudian saya menjadi orang yang cemas, gelisah, dan itu membuat saya menjadi kehilangan banyak hal yang baik dalam diri saya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang gak ada masalah dengan kesempurnaan, memang malah dia perlu untuk menuntut dirinya untuk sempurna. Betul? Ya. Tapi setiap orang berbeda-beda, saudara. Itu yang saya mau sampaikan. Ya. Garis batas itu melindungi kita dan seharusnya memberi kita rasa aman dari kecelakaan, kehancuran, kesakitan dan kematian. Ya. Yang berikutnya, karakter is what you are in the dark. D.L. Moody bilang karakter adalah siapa saudari dalam gelap. Kenapa Tuhan memakai dan membiarkan ada masa COVID seperti hari ini? Masa yang begitu gelap. Masa yang begitu menekan bagi hampir semua orang di seluruh dunia ini. Kenapa itu dibiarkan terjadi di masa seperti ini, di zaman kita hidup? Saya kadang berpikir, aduh coba aja ya kalau saya hidup di masa yang sebelumnya gitu. Jadi gak ngalami masa-masa seperti ini. Tapi saya akhirnya bisa melihat bahwa dari sesuatu yang gelap, Tuhan tuh sedang memulihkan kita. Tuhan itu sedang membuat kita kembali ke base 1.
Kadang-kadang Tuhan memakai masa-masa gelap dalam hidup saudara dan saya untuk kita bisa melihat saya itu sebenarnya bagaimana sih. Oh, saya itu tipe orang yang perlu berubah dalam suatu hal. Saya ada tipe orang yang memang perlu untuk bisa melihat sesuatu dengan lebih baik dalam hal yang lain. Nah, hal seperti itu yang membuat kita seringkali sepertinya dibiarkan masuk ke dalam masa-masa yang gelap. Masa gelap adalah masa di mana kita mengalami kesulitan, tekanan, kekecewaan, keadaan terluka, kesendirian. Ya. Kalau hari itu mungkin anak saya tidak sakit dan istri saya nggak perlu ke Amerika, mungkin saya nggak bisa masuk ke B1, saudara. Tapi Tuhan membiarkan anak saya sakit sampai akhirnya istri saya harus berangkat ke Amerika. Dan saya di Bandung sendirian dengan anak saya yang kecil. Dan kemudian hari-hari mulai saya rasakan bahwa wow, ternyata ada sesuatu yang belum pulih dengan diri saya. Ya, saudara, saya percaya sekali bahwa Tuhan selalu mengasihi saudara saya. Dia ingin kita itu pulih dari dalam. Sehingga kita itu bisa mengalami kepenuhan dalam semua hal. Banyak orang yang mendapatkan seluruh dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya. Kehilangan apa? Jiwanya. Tuhan mau pemulihan itu dimulai dari jiwa kita. Tuhan mau kita bukan hanya mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini, tapi Dia mau kita juga bisa mendapatkan apa yang utama, yaitu kehidupan di dalam jiwa kita. Amin. Amin. Ya. Itu firman Tuhan sampai di sini. Saya bagi dua firman Tuhannya, mungkin minggu depan saya akan teruskan. Ya. Tapi saya percaya sekali bahwa ini ada bagian yang penting untuk kita semua ingat, saudara. Jangan alergi dan jangan menjadi putus asa dan kecewa saat kita mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Karena disitulah Tuhan ada dan Dia sedang melakukan sesuatu yang baik buat hidup saudara dan saya. Amin. Buat Tuhan mudah ya untuk kita masuk ke base 2, masuk ke base 3. Lebih sulit buat Dia untuk kita tetap ada di base 1. Oleh sebab itu Tuhan mau untuk kita bisa mulai membangun manusia rohani kita untuk supaya kita bisa pulih dan Tuhan yang mengerjakannya dalam diri kita. Amin. Nah, bagi saudara-saudara di sini yang mengalami masa-masa yang sulit di waktu-waktu ini, saya mau undang tim musik maju ke depan. Saya mau sayangkan satu firman Tuhan yang saya dapat tadi pagi. Di Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara, tidak ada yang permanen di dunia ini. Tidak ada yang sifatnya kekal di dunia ini kecuali apa? Kecuali kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sempurna dan kekal buat saudara dan saya. Tapi semua apa yang terjadi di dunia ini saudara, itu tidak ada yang permanen. Tidak ada yang kekal. Firman Tuhan katakan, bahkan saat Tuhan murka pun, itu hanya sebentar. Tapi Dia penuh dengan kemurahan, Dia penuh dengan belas kasihan saudara. Dan sepanjang malam ada tangisan, mungkin di hari-hari ini kita bisa mengalami tangisan, mengalami hal yang buruk, masa-masa yang gelap. Tapi saya percaya sekali saudara bahwa masa ini pasti akan berlalu. Masa ini pasti akan kita bisa lewati bersama-sama. Jangan putuskan sesuatu yang permanen untuk hal-hal yang sementara saudara. Saya ulangi sekali lagi. Jangan putuskan sesuatu permanen untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Banyak orang yang mengalami masa-masa sulit kemudian dia memutuskan sesuatu yang permanen dalam hidupnya. Apa? Bercerai, bunuh diri, menyakiti diri sendiri. Apa sudah tahu bahwa keputusan seperti itu ada keputusan permanen yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan? Karena semua apa yang kita alami hari-hari ini ada sesuatu yang sifatnya sementara. Saudara, jangan pernah putuskan sesuatu di masa-masa yang sementara dengan keputusan yang permanen, keputusan yang tetap.
Amin. Saya mau kita semua di sini datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya sekali bahwa firman Tuhan pagi hari ini bukan untuk menghukum atau menghakimi kita, tapi firman Tuhan hari ini adalah untuk supaya kita beroleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Banyak orang yang mencari kenapa sampai hari ini saya tidak diberkati. Kenapa hari ini saya sepertinya sulit sekali untuk mengalami sukacita, damai sejahtera. Banyak sekali saya mengalami hal yang masa-masa yang tidak mudah dalam hidup saya. Kok saya nggak bisa, dalam hati saya ada sesuatu yang bisa melegakan, sesuatu yang membebaskan saya. Apa saudara tahu bahwa itu bukan bicara di base 2, bukan bicara tentang sesuatu yang dari luar, bukan juga bicara tentang base 3, tentang apa yang perlu saudara punya, apa yang saudara perlu capai, apa yang saudara perlu tunjukkan kepada orang dengan prestasi saudara. Tapi itu dimulai dari kemenangan dari dalam. Itu dimulai dari dalam diri saudara. Tuhan mau kita mengarahkan mata kita bukan kepada sekeliling kita, tapi arahkan kembali ke dalam hati saudara dan saya. Ini Tuhan yang perlu saya berikan kepada engkau. Saya mau laying down, saya mau menyerahkan semua kepadamu. Saya mau membiarkan engkau mengambil, take over semua yang menyakiti saya, semua yang membuat saya sedih selama ini. Dan saya mau dengan berani Tuhan untuk menyelesaikan ini semua di hadapan engkau, juga di hadapan sesama. Amin. Bagi saudara di sini yang merasa bahwa hidupnya penuh dengan banyak sekali masalah dan banyak sekali hal-hal yang buruk yang terjadi. Dan saudara merasa bahwa sepertinya saya gak akan mungkin bisa pulih, saya gak akan mungkin bisa selesai dengan semua pergumulan yang saya alami. Bahkan saudara mungkin memutuskan untuk lebih baik saya mengakhiri hidup saya, karena tidak ada artinya lagi saya hidup. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, bahwa di dalam Yesus saudara bisa mendapatkan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan saudara. Ini bukan tentang hidup di surga nanti, tapi hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberikan itu buat saudara dan saya. Dan bagi saudara yang selama ini belum betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, dan hari ini saudara bilang, ya saya mau hidup dalam segala kelimpahan. Mungkin selama ini saya hanya melihat hal yang sifatnya di luar. Selama ini saya selalu menyalahkan keadaan, selama ini saya selalu menyalahkan apa yang terjadi, saya selalu menyalahkan orang, saya selalu mencari-cari hal-hal yang bisa memuaskan saya dari luar. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mau memulihkan dari dalam. Tuhan mau memberikan kemenangan dari dalam diri saudara. Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam diri saudara lebih daripada apa yang saudara bisa lakukan dari luar. Dan Tuhan Yesus bisa melakukannya saudara. Pada waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus akan tinggal dalam dirimu. Dan dia akan mulai melakukan pemulihan. Dia akan mulai memahat, dia akan mulai mengukir hati saudara. Sehingga saudara akan pulih, saudara akan penuh dalam segala kelimpahan yang Tuhan sediakan buat saudara. Bagi saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan pada pagi hari ini, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, selama ini aku tidak pernah tahu, atau bahkan aku sudah tahu, tetapi aku tidak pernah menyadari bahwa Engkaulah jawaban dari ini semua. Pada pagi hari ini, aku mau memberi hidupku sepenuhnya kepadamu. Aku menjadikan Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, menjadi segala-galanya buat hidupku. Aku mau mengenal Engkau Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam hatiku. Bertahtalah dalam semua hal dalam hidupku. Aku mau menyerahkan semua pergumulan hidupku kepadamu. Dan aku mau hidupku menjadi milikmu. Dan Engkau menjadi milikku. Kalau saudara mengikuti doa saya pagi hari ini, Tuhan Yesus sudah ada dalam hati saudara. Bagian terbaik dari saudara bisa lakukan sekarang adalah saudara bisa mulai menghubungi teman-teman saudara, atau saudara bisa menghubungi nomor HP yang ada di layar ini. Saudara bisa menghubungi sekretariat gereja kami untuk saudara bisa bertanya, apa yang bisa saya lakukan setelah ini? Apa yang bisa saya lakukan setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hati saya? Saudara perlu komunitas yang membangun saudara. Saudara perlu orang-orang yang bisa menguatkan saudara. Saudara tidak sendiri mengalami masalah di masa-masa seperti ini. Saya pun mengalaminya saudara.
Saya mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup saya, tapi Tuhan menolong saya. Dan saya percaya saudara juga sama, pasti akan Tuhan tolong. Jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Yang kedua, saya mau berdoa untuk semua saudara yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup saudara di masa-masa ini. Saudara seperti kehilangan Tuhan. Tuhan ada di mana sekarang? Kenapa saya sepertinya sendiri? Saya sepertinya ditinggalkan. Saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Tuhan, aku percaya bahwa setiap dari anak-anakmu yang ada hari ini sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah dalam hidup mereka. Mereka mungkin sedang putus asa Tuhan dengan segala apa yang mereka alami di hidup ini. Tapi Engkau berkata bahwa pekerjaanmu, rencanamu, kebaikanmu, kemurahanmu belum selesai dalam hidup mereka Tuhan. Kemurahanmu Tuhan ada untuk mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, dunia ini Tuhan membutuhkan mereka. Hidup mereka itu berarti di dalam Engkau Tuhan. Engkau mau memakai mereka Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaanmu yang baik. Biarlah mereka semua ya Tuhan, aku berdoa tidak memutuskan sesuatu yang sifatnya permanen di dalam masa-masa yang sementara ini. Biarlah mereka tahu bahwa di masa yang sementara ini Tuhan, semua akan berlalu Tuhan, semua akan menjadi lebih baik. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan Tuhan dalam hati setiap dari anak-anakmu ini untuk mereka bisa tahu bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Tolonglah mereka saat mereka mengalami masa-masa yang sulit. Tolonglah mereka saat mereka mengalami masa-masa yang tidak mudah. Bahkan saat mereka Tuhan masuk ke dalam menerobos garis putus-putus dalam hidup mereka. Dan sekarang mereka sedang mengalami masa-masa yang susah. Mereka sedang sakit, mereka sedang hancur. Mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit Tuhan. Oleh karena apa yang sudah mereka lakukan, Tuhan tetap punya rencana yang besar dalam hidupmu. Tuhan selalu punya kesempatan untuk memulihkan engkau. Tidak ada kata akhir di dalam Tuhan. Tidak ada kata berhenti dalam Tuhan. Tidak ada kata putus asa di dalam Tuhan. Tuhan mau terus melakukan pekerjaan baik dalam hidup engkau. Dan bagi saudara yang mengalami masa-masa sulit dan saudara membutuhkan pertolongan. Saudara, saya juga mau minta saudara untuk bisa menelepon di HP atau chatting. Di HP yang tertulis di layar ini. Saudara bisa meminta pertolongan, saudara bisa bertanya, saudara bisa minta didoakan. Kami tim penggembala akan mau berdoa buat saudara dengan senang hati. Kami mau mendukung saudara. Ya. Hidup kita ada hidup yang penuh dengan sukacita saudara, penuh dengan hal-hal yang baik. Saya percaya sekali bahwa ini bukan akhir dari segala-galanya. Ya. Amin. Thank you Lord Jesus. Amin Tuhan. Yes. Jesus, amin. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin in your sight, long before my first breath, running into your arms is running to light from that. I feel this rush deep in my chest. Mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know I need you now. My heart has been in your side long before my. Amin Tuhan. Running into your arms is running to life from that. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know I need you now. Fall into grace. I'm done with the hiding. No reason to wait. My heart needs a surgeon. My soul needs a friend. So I run to the Father.
setiap kata demi kata dengan hati kita. And again, and again. Oh, oh, and again, and again, and again, and again. Oh, oh, again, and again, and again, and again. Amen. Yes, haleluya. What a message. Thank you Koyan sekali lagi buat firmannya ya. Sangat membangun. Sama seperti tadi ya, kita mau mengundang buat saudara-saudara yang baru pertama kali join di ibadah kita secara online. Boleh please klik link yang ada di description di bawah. Atau langsung ketik aja nih, pasti udah muncul biasanya. Atau scan QR code yang ada di sebelah saya. Jadi bisa langsung di scan, terus langsung isi formnya. Kita tuh benar-benar pengen mengenal saudara. Sama apa yang tadi kayak Koyan sampein bahwa kita mau jadi saudara untuk saudara di kondisi apapun gitu. Jadi kalau memang ternyata saudara benar-benar membutuhkan seorang teman, seorang pendengar, mari saudara boleh isi form yang ada di bawah, klik yang ada di deskripsi di bawah, atau ketik linknya atau scan QR code-nya, oke? Saya kasih waktu deh untuk ngisi. Oke, kita akan mau memberi persembahan ya. Biasanya kan ada 2 ya. Saya tuh tadi pas lagi mendengarkan firman Koyan tuh mengenai karakter tuh saya teringat waktu zaman sekolah minggu ya. Ada satu karakter namanya karakter murah hati ya. Biasa ya, namanya juga mau persembahan ya. Korelasinya nggak jauh ya. Saya ada ayat di Matius 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, sebentar akan muncul QR code buat dana sosial sebelum kita masuk ke persembahan. Mari sama-sama sebagai satu keluarga kita mau murah hati kepada satu saudara dengan yang lain gitu. Mari kita mau memberi dengan ketulusan hati kita, dengan kemampuan kita untuk membantu saudara-saudara yang ada di tengah-tengah rumah kita. Atau bahkan dana sosial ini menjangkau jauh lebih daripada orang-orang yang di luar dari rumah kita, JB3. Jadi mari kita mau beri, mari kita murah hati, mari kita belajar karakter ini untuk memberi dari apa yang kita punya gitu. Dan agak blank ya, sebentar. Catatannya hilang. Nah, saudara, sekarang kita masuk ke persembahan ya. Daripada saya lupa, nanti kalau ingat dilanjutin. Sama halnya dengan persembahan saudara, kita mau memberi persembahan. Mari berikan yang terbaik daripada yang kita punya. Mari kita memberi apa yang benar-benar menyukakan hati Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang Tuhan tuh bakal disukakan gitu. Oh ya, saya teringat apa yang tadi Koyan sampaikan tentang baseball gitu. Saya tuh ingat ketika saya mau memberi persembahan, saya tuh perpuluhan dari zaman SMA ya. Jadi saya tuh dikasih uang jajan sama papa mama saya tuh kurang lebih 1 hari itu 15.000. Jadi kalau diakumulasi mentok-mentok 450.000 ya. Ya kan, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. 450.000 berarti sekitar 45.000 perpuluhan saya setiap bulan gitu. Saya tuh belajar dari 45.000 saudara. Saya ingat banget ada momen-momen di mana saya nggak kasih ya. Namanya juga masih SMA ya. Demi pergi nongkrong ya, saya lupa gitu untuk memberikan perpuluhan saya. Tapi lambat laun saya belajar untuk terus setia gitu. Memberi dari awal, dari kecil gitu. Sampai akhirnya sekarang kadang saya bukan berarti saya perpuluhan tiap bulan gitu ya. Saya ada momennya juga ketika saya mau memberi persembahan tuh gak lupa gitu, bulan ini tuh lupa. Tapi karena saya tahu saya mau taruh hati saya, harta saya itu di Tuhan, di bulan berikutnya begitu saya
dapat gaji, saya bayarkan langsung 20% ya kan, karena bayar utang ya. Bayar utang, kesannya apa tuh? Jadi mari sama-sama, kalau kita nggak belajar dari hal yang kecil, jangan percayalah ketika itu sudah menjadi sesuatu yang besar, nggak akan bisa kita angkat lagi gitu. Jadi bohong rasanya kalau kita mau memberi, nanti ajalah pas ada uangnya gitu. Mari memulai dari apa yang saudara punya hari ini. Mari memulai memberi dari apa yang ada di tangan kita gitu. Saya ingat salah satu karakter murah hati itu, cara kecilnya adalah mulai bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mari kita lihat apa yang kita punya hari ini. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini dan mulai belajar memberi dari apa yang kita punya. Karena Tuhan tidak pernah melihat berapa besar saudara memberi. Karena Tuhan melihat hati saudara yang mau berjuang, mau membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami belajar tentang karakter Tuhan, di mana Engkau tidak akan membiarkan setiap kami Tuhan untuk jadi seseorang yang biasa-biasa Tuhan, tapi Engkau mau jadikan kami menjadi karakter seperti Engkau Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh biar apa yang kami pelajari ini kami boleh terapkan dalam hidup kami Tuhan. Dan ketika kami mau memberi hari ini Tuhan, kami mau memberi persembahan yang terbaik Tuhan. Kami mau benar-benar menyampaikan Tuhan pesan di mana Engkau lebih berharga Tuhan dari materi-materi yang kami punya. Engkau jauh-jauh lebih berharga Tuhan dari apa yang kami lihat berharga hari-hari ini Tuhan. Mari kami Tuhan mau belajar Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, dengan ketulusan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap memberi katakan amin. Oke, kita akan saksikan video pengumuman minggu ini. Silakan tim multimedia. Oke, kita mau tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua sudah diberkati dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan yang kita bisa lakukan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Demikianlah firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ku berdoa untuk semua jemaat CB3 pada pagi hari ini dan setiap orang yang mendengar ibadah online pada pagi hari ini. Biar damai sejahtera dari Tuhan Yesus memerintah dalam hati setiap orang yang mendengar firman-Mu. Setiap orang yang beribadah pagi hari ini dipenuhi oleh damai sejahtera dari Engkau. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah semua kegelisahan, semua ketakutan hilang. Digantikan oleh damai sejahtera-Mu. Biarlah kasih-Mu
memberikan kehangatan dalam hati setiap orang. Biarlah kebaikan-Mu itu memberikan pengharapan dan memberikan damai sejahtera dalam hati setiap orang yang mendengar pada pagi hari ini. Di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak akan pernah berkesudahan. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa boleh memenuhi hati dan pikiran-Mu, memenuhi setiap apa yang ada dalam hidup-Mu, sehingga kemanapun Engkau pergi, apapun yang Engkau lakukan, hatimu penuh dengan damai sejahtera. Hatimu tenang oleh karena kasih Tuhan. Ada perlindungan dan penjagaan Tuhan atas semua keluarga di dalam jemaat JB3, untuk semua orang yang mendengar firman-Mu dan seluruh keluarga yang dikasihi. Biarlah Engkau memberkati dan melindungi mereka semua. Dan Engkau yang menjaga mereka pada waktu mereka masuk, pada waktu mereka keluar, pada waktu mereka melakukan segala sesuatu, Engkau buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk waktu yang luar biasa Tuhan, kami bisa bersama-sama. Engkau memberkati semua jemaat-Mu ini dengan kasih, setia, kemurahan, kebaikan, dan berkat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.